warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jipa Soekarwati dengan NIM 2307079 dari Prodi PKN. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi UTS Pendidikan Hukum. Selamat menyaksikan. Saya mengambil tema tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Maraknya kasus perselingkuhan dalam rumah tangga yang memicu kekerasan dalam rumah tangga. Ini saya pilih karena sekarang lagi marak-maraknya nih perselingkuhan yang mengakibatkan kerusakan rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga. Baik yang diberitakan secara media sosial ataupun yang terjadi di lingkungan sekitar. Apalagi baru-baru ini saya telah menjadi saksi bisu bagaimana perselingkuhan itu bisa menyebabkan kerusakan rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kejadian ini tuh menunjukkan bahwa persoalan perselingkuhan ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat berubah menjadi kriminal yang membahayakan. Nah, isu ini penting dibahas karena menyangkut perlindungan keluarga, keselamatan anggota keluarga, dan ketahanan sosial masyarakat. Nah, bagaimana sih pandangan ini secara hukum? Nah, dalam perspektif hukum terdapat dua aspek yang relevan. Yang pertama, perselingkuhan diatur dalam pasal 284 KUHP sebagai delik aduan dan diperkuat dengan pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku penuh pada tahun 2026. Artinya, penanganan hukum terhadap perselingkuhan ini hanya dapat dilakukan jika pasangan sah yang mengadu perbuatan tersebut. Nah, yang kedua, ketika perselingkuhan memicu kekerasan, maka berlakulah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini tuh melindungi korban dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Nah, proses hukum yang tepat meliputi pelaporan korban, pendampingan oleh lembaga seperti P2TP2A atau LPSK. Nah, serta penyidikan hingga proses persidangan sesuai KUHP. Hal ini mencerminkan penerapan asas legalitas dan due process of law dalam sistem hukum Indonesia. Nah, bagaimana sih solusi untuk menangani kasus ini? Yang pertama, ada penegakan tegas Undang-Undang PKDRT untuk memberikan perlindungan kepada korban. Yang kedua, ada edukasi dan konseling keluarga sebagai upaya pencegahan sosial. Yang ketiga, ada penguatan layanan pendampingan bagi korban agar tidak takut melapor. Yang keempat, ada optimalisasi mekanisme delik aduan pada kasus perselingkuhan agar korban bisa memilih jalur penyelesaian terbaik, baik melalui proses pidana maupun mediasi keluarga. Nah, solusi ini rasional karena memberikan keseimbangan antara perlindungan hukum, aspek kemanusiaan, dan pemulihan keluarga. Selain itu, pendekatan ini menekankan keadilan substantif bukan hanya penegakan hukum formal. Nah, dengan demikian, kasus perselingkuhan ini memicu KDRT bukan hanya masalah moral, tetapi persoalan hukum yang harus ditangani serius. Nah, harapannya melalui penegakan hukum dan edukasi masyarakat, kita dapat menciptakan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan. Dan mungkin ada sedikit saran ya dari saya. Lebih baik sebelum menikah itu, cari dulu tuh riwayat pasangan kita itu bagaimana, babat bibit bubut bebet bobotnya. Apakah dia punya riwayat perselingkuhan kah? Atau misalkan dia suka toksik, kekerasan gitu. Sebelum kamu masuki jenjang yang lebih serius. Karena menurut psikologi yang saya baca itu, perselingkuhan itu adalah penyakit yang susah untuk diobati. Dan kalau misalkan kekerasan juga sulit sih, kayak pemarah gitu. Kecuali kamu bisa pinter-pinter untuk dalam menanganinya.
oke, itu aja. Walaupun saya belum menikah sih, tapi nggak apa-apa lah, soalnya saya pernah diselingkuhin berkali-kali pas pacaran. Karena emang punya riwayat selingkuh, si cowoknya tuh emang ketagihan tau kalau selingkuh tuh. Nah, tapi itu gimana kalian aja ya, yang terbaik dari diri kalian semua. Pokoknya semoga bahagia, sehat selalu dimanapun sama pasangan kalian nanti. Berbahagialah. Terima kasih. Saya Jipa Soekarwati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.